Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rohman. Eh, Biasa dipanggil Taufik. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Arsitektur, dengan nomor induk mahasiswa 17660079. Pada video kali ini saya akan menyampaikan presentasi prasidang dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Stasiun Kereta Api Bandara di Bandara Juanda dengan pendekatan high-tech. Presentasi ini adalah tahap ketiga dari proses tugas akhir saya sebelum menuju ke sidang akhir. Baik, pertama saya akan menyampaikan apa maksud dari perancangan saya. Jadi saya merancang stasiun kereta api bandara di Bandara Juanda. Stasiun ini menghubungkan penumpang yang datang dari bandara menuju ke kota maupun sebaliknya. Beberapa contoh yang mungkin sudah ada di Indonesia adalah stasiun kereta api bandara Kuala Namu di Medan, kemudian stasiun kereta api bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, stasiun kereta api bandara di Surakarta, lalu yang baru-baru ini adalah stasiun kereta api bandara di Yogyakarta. Nah, ide ini saya dapat dari isu tentang adanya rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surabaya tahun 2016 sampai 2021 tentang meningkatkan jaringan transportasi publik khususnya yang datang dari bandara menuju ke kota. Pendekatan yang saya bawa dalam perancangan ini adalah menggunakan pendekatan high-tech yang saya resap dari pemikiran Charles Jenks. Saya memilih pendekatan ini karena stasiun menggunakan material struktur bentang lebar, yang mana struktur bentang lebar ini yang banyak dimainkan yang relate dengan konsep pendekatan dari high-tech yang banyak mengeksploitasi struktur. Pada prinsip high-tech sendiri terdapat 6 poin yang diterapkan ke dalam rancangan, antara lain yang pertama adalah lightweight filigree of tensile member, kemudian inside out, ada bright and flat coloring, lalu transparency, layering and movement, kemudian celebration of process, dan yang terakhir optimistic confidence in scientific cultural. Nah, pada video sebelumnya, di video tahap seminar hasil, mungkin saya telah menjelaskan ya analisis perancangan. Di video ini kita membahas tentang integrasi dari konsep dan hasil perancangannya. Konsep yang saya bawa adalah bertema playing between tension, yang mana memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu bermain dengan ketegangan. Konsep ini saya integrasikan dengan pendekatan dari high-tech dan juga kandungan dari nilai-nilai Islami yang mana telah saya jabarkan dan juga saya analisis pada video sebelumnya di tahap seminar hasil. Sekarang mari kita fokus ke gambar arsitekturalnya. Pertama adalah gambar site plan kawasan ya. Pada site plan ini saya memberikan jenis vegetasi dan sirkulasi arah datangnya penumpang. Jenis vegetasi yang dipakai adalah spesies dari palem. Dengan tinggi yang hampir mencapai 20 meter, palem ini dapat dimanfaatkan sebagai vegetasi penunjuk jalan. Sirkulasi penumpang yang masuk menggunakan moda bus damri, khususnya penumpang dari Terminal 2, itu akan melalui jalan tersebut. Bus damri akan berhenti di area drop off di sisi selatan, kemudian menurunkan penumpang, lalu berhenti sejenak di tempat parkir untuk menunggu penumpang lain yang datang. Lalu ketika penumpang datang, bus ini akan menjemput penumpang yang ada di drop off di sisi utara. Nah, ini adalah detail layout dari tempat parkirnya. Lalu kita menuju ke layout sekarang. Di sini digambarkan terdapat jalur khusus difabilitas yang disediakan dengan rem supaya mempermudah pencapaian untuk masuk ke dalam bangunan.
Dan juga disediakan lift yang berada di dekat electronic gate. Lift ini diberikan khusus untuk pengguna disabilitas, sedangkan untuk pengguna umum hanya diperbolehkan menggunakan eskalator yang telah disediakan di setiap sisi. Sekarang kita lanjut ke Dena. Pada Dena saya menerapkan 3 layer atau lantai pada Denanya. Layer pertama adalah lantai bawah tanah atau yang biasa disebut underground floor. Pada lantai ini difungsikan sebagai sirkulasi dari perjalanan kereta api yang menuju ke tiap terminal bandara. Jenis kereta apinya yaitu kereta api subway. Beberapa ruang yang terdapat pada lantai ini antara lain yaitu waiting lounge atau tempat tunggu, kemudian ada kafe, restoran, dan ruang pengelola kedua. Ruang pengelola kedua ini maksudnya adalah meliputi ruang-ruang seperti ruang-ruang servis ya, ruang-ruang genset, electrical, pantry, ruang keamanan, dan juga gudang. Lantai bawah tanah ini terdapat taman kecil yang terdapat pada peron di antara jalur kereta apinya. Taman kecil ini difungsikan untuk mengisi area hijauan di dalam bangunan. Selain itu juga bisa dilihat dari semua lantai karena lantai bawah tanah ini lantai yang menghadap langsung ke void yang berasal dari lantai 2 dan lantai 1. Kemudian lanjut ke lantai 1. Karena lantai 1 ini menjadi area yang bukan sirkulasi perjalanan kereta api, maka lantai 1 ini difungsikan menjadi area yang memiliki fungsi sekunder dan fungsi-fungsi penunjang. Beberapa ruang yang menjadi fungsi penunjang antara lain seperti ruang menyusui, ruang klinik, dan ruang pijat atau massage. Beberapa ruang tersebut mungkin belum pernah ditemui di stasiun bandara di Indonesia yang telah saya sebutkan tadi. Hal inilah yang membuat saya merasa bahwa karena stasiun ini merupakan tempat publik, sebagaimana tempat publik tersebut harus memiliki fungsi yang baik, maka supaya pengguna merasa aman dan nyaman, kita harus menyediakan fungsi-fungsi tersebut, ruang-ruang dengan fungsi penunjang tersebut. Memang secara fungsi bukan menjadi area untuk sirkulasi perjalanan kereta api, namun lantai 1 ini merupakan lantai penghubung ya antara lantai dasar dan lantai bawah tanah dan lantai 2. Penumpang yang berasal dari kereta subway yang berasal dari bawah tanah akan menuju ke kereta bandara di lantai 2 harus melalui lantai 1 ini dulu dengan menunjukkan tiket yang ada di electronic gate yang telah disediakan di tengah lantai 1. Kemudian para penumpang bisa santai sejenak menikmati fasilitas di lantai 1 ini yang telah disediakan kafe, restoran, minimarket, atau sekedar menikmati musik yang ada di pelataran di antara eskalator menuju ke lantai 2. Nah, bagi penumpang yang berasal dari akses berbeda, yaitu dari penumpang dari terminal 2 yang menggunakan moda bus Damri atau tidak lewat kereta api subway, mereka akan masuk melalui bangunan senter. Bangunan senter ini dibuat seperti dom yang besar dan tinggi dengan material struktur space frame yang menjadi material pembentuk bangunannya. Di area ini terdapat fasilitas seperti minimarket, ruang tunggu, galeri kereta api, information center, dan pelayanan tiket. Nah, sekarang lantai 2. Lantai 2 ini difungsikan khusus untuk sirkulasi penumpang dan sirkulasi perjalanan kereta api. Jadi pada lantai ini tidak akan ditemui lagi fasilitas seperti di lantai 1 dan lantai bawah tanah. Lantai ini hanya memiliki waiting lounge atau tempat tunggu penumpang, kemudian ada ATM center dan ruang PPKA yang mengatur perjalanan kereta api. Pada lantai ini penumpang dapat merasakan adanya konsep going within tension yang menjadi pengalaman ya tentang bagaimana mereka merasakan dan melihat struktur yang dieksploitasi menjadi bentuk kurva yang membentuk void yang menghadap langsung ke lantai 1 dan lantai bawah tanah. Lalu lanjut ke tampak bangunan. Ini adalah tampak samping bangunan.
Penggunaan material kaca ini menunjukkan adanya transparansi layar pada tiap lantai bangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip high-tech seperti inside out dan transparansi layering and movement. Pada transparansi inilah yang membentuk siluet bentuk material kolom baja yang dimainkan lain dari bentuk biasanya gitu. Saya mengambil contoh dari bentuk kolom struktur yang ada pada stasiun MRT di Jakarta. Seperti ini. Permainan bentuk kolom ini dapat membuat pengguna merasakan konsep playing between tension yang mana biasanya orang mengenali bentuk kolom itu adalah mungkin bentuknya biasa, standar. Dengan permainan kolom tersebut diharapkan pengguna bisa merasakan bisa menjadi view yang menarik karena membuat persepsi bahwa kolom juga bisa memiliki nilai estetika juga. Lalu proporsi bangunannya saya menerapkan perbandingan kurang lebih 1:3 yang membuat proporsi bangunannya terlihat pas dan lega. Pada tampak tersebut bangunan dibagi menjadi dua, yaitu bangunan yang memuat jalur kereta api dan bangunan senter. Panjang bangunan secara keseluruhan kurang lebih mencapai 150 meter yang mana bisa memuat kereta api dengan 6-8 gerbong. Tapak depan bangunan mengarah ke arah barat dan menghadap langsung ke Jalan Raya Bandara Juanda serta pintu tol Middle East Ring Road atau pintu tol Mer. Sehingga ketika orang datang menuju ke bandara, yang dilihat pertama adalah bangunan stasiun yang memiliki jalur layang di atasnya. Hal tersebut bisa menjadi daya tarik orang yang datang karena begitu mereka masuk ke bandara setelah dari pintu tol akan menjadi perpaduan yang sempurna bagaimana mereka melihat transportasi publik berjalan dengan bersama. Orang bisa melihat kereta api, bus, dan pesawat terbang dalam satu pemandangan yang sama. Lalu kita beralih ke potongan. Pada tiap potongan kita bisa melihat bagaimana layar pada tiap lantai terlihat. Kemudian kita bisa melihat material apa saja yang dipakai pada bangunan ini, serta kita bisa mengetahui tinggi bangunan. Pertama kita bahas tentang layar pada lantai tiap bangunan. Bisa dilihat bahwa tiap lantai dihubungkan dengan transportasi vertikal seperti eskalator dan lift. Lift dikhususkan untuk penumpang berkebutuhan khusus, dengan penumpang umum menggunakan eskalator. Nah, ini adalah eskalator yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai 1. Dan ini adalah eskalator yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Nah, untuk liftnya sendiri, konsepnya menggunakan material kaca sehingga terlihat transparan. Agar prinsip inside out itu dapat terwujud. Selain itu memberikan experience ke pengguna berkebutuhan khusus atau pengguna disabilitas agar bisa tetap merasakan keindahan dari interior bangunannya. Kemudian untuk pemilihan material lainnya sebenarnya tidak banyak. Pada kolom lantai 1 dan 2 kebanyakan menggunakan material baja untuk kolom dan baloknya, dan penutup atapnya menggunakan material ACP yang bisa dibentuk menyerupai bentuk bangunannya. Lalu untuk material kolom pada lantai bawah tanah karena tidak terlalu terekspos dari luar, maka dipilih menggunakan kolom beton. Untuk pondasinya sudah pasti menggunakan pondasi tiang panjang karena jenis tanah yang terbilang cukup rentan, dan selain itu pondasi tiang panjang ini juga dapat menampung beban yang lumayan berat pada bangunan. Ya meskipun bangunan ini hanya terdiri dari 3 lantai, tapi bangunan ini juga menampung beban yang cukup berat, terutama menampung beban dari kereta api itu sendiri dan struktur pembentuk bangunannya. Nah, terakhir jika kita lihat pada potongan kawasan berikut, di sisi selatan bangunan ini terdapat saluran air yang berasal dari sekitar 200 meter di sisi barat tapak. Saluran air ini sudah tidak berfungsi. Untuk itu saya berinisiatif untuk menjadikan saluran ini menjadi daerah resapan air. Selain itu juga bisa dimanfaatkan menjadi water feature berupa air mancur atau kolam ikan ya.
sekedar untuk membuat fasad menjadi lebih menarik dan lebih cantik gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat diksi yang kurang tepat dan penyampaian yang mungkin kurang jelas. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat buat semua orang dan buat saya sendiri tentunya. Juga saya memohon doa supaya bisa terus lancar ke tahap berikutnya, yaitu ke sidang akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.